Halo, selamat siang, pagi atau malam bagi yang menonton, teman-teman atau bapak-bapak atau ibu-ibu. Saya akan menunjukkan proses ETL dan data cleaning dari suatu dataset, yaitu data DV data. DV data itu apa? Ini perusahaan ride share di Chicago. Jadi seperti Goesnya Jakarta. Cuman di sana mereka lebih hidup dan datanya itu dibagikan secara publik. Ada banyak, ada yang per kuartal, ada yang per bulan. Di sini saya akan menganalisis data 2020 kuartal 1 karena di sini toolsnya saya menggunakan Excel. Yang di sini tuh datanya ada banyak banget. Di sini saya udah ngekstrak, ada banyak banget raw datanya itu 6.888 data hanya ada di bulan Januari, Februari, Maret kuartal 1 ya, 3 bulan awal tahun. Nanti mungkin selanjutnya saya analisis data 1 tahun menggunakan tools yang lebih sesuai seperti SQL. Tapi untuk saat ini kita akan analisis, kita akan ETL dan data cleaning, data wrangling menggunakan Excel. Kita akan melihat insight apa yang ada di sini. Jadi pertama ETL itu extract, transform, load. Ekstrak itu ada berbagai macam caranya, seperti tadi saya download biasa, misalnya ini dari sumber datanya, source datanya, nanti dia akan mendownload. Atau bisa juga misalnya kita pakai scraping menggunakan Python atau bahasa pemrograman lainnya. Ini saya udah pernah coba, cuman sepertinya nggak bisa sih. Memang ada beberapa website yang nggak bisa di scrape. Misalnya kayak gini nih, saya scraping untuk data ISPU, indeks standar pencemaran udara. Nah, seperti ini nih, harusnya kan dia keluar link-link yang bisa di-download, cuman ini nggak keluar. Kalau ini dia keluar karena emang bisa di scraping. Ini kita pakai cara biasa aja, kita download. Setelah itu di sini saya udah download sini. Nah, ini raw datanya nih. Kita ganti nama slipnya raw data. Nah, pertama sudah diekstrak, lalu kita transform itu merubah berarti data dari bentuk CSV ini, comma separated value, menjadi bentuk tabular atau tabel yang dengan kolom-kolomnya terpisah, lalu mengubah tipe data, format data, konsistensi penamaan data, dan lain-lainnya, agar menjadi data yang siap untuk kita analisis, yang lebih mudah dianalisis. Pertama, sebelum ini sebenarnya ada proses sebelumnya lagi tuh. Kita harus tahu objektif atau tujuan dari analisis kita ya. Nah, di sini saya udah buat biar nggak lama. Agak lama karena memang besar. Memang Excel ini nggak terlalu sesuai untuk dataset yang ratusan ribu ya.
karena dia maksimal juga hanya 1 juta sih. Ini 420.000 itu berarti hampir setengah dari kemampuan si Excel-nya itu. Masih loading. Nanti mungkin saya percepat aja pas udah dia udah ke. Nah, jadi kalau di data analytics itu biasanya ada pertama tuh AX, pair, proses, analyze, share, dan add. Jadi ini umumnya ada 6 proses nih. Pertama kita tanya, ask the right question tuh apa aja sih yang kita perlukan misalnya untuk melakukan analisis ini, dataset apa, menggunakan tools apa, tujuannya apa, ya, pertimbangan stakeholder yang diinginkan tuh apa, dan lain-lain. Lalu nanti prepare, mempersiapkan datanya, mengambil datanya dari mana, baru nanti diproses nih. Ini prepare proses seperti yang tadi ETL itu extract, transform, load. Nanti kalau sudah diproses di data cleaning nih, proses data cleaning atau data wrangling menjadi suatu dataset yang bersih, baru kita analisa untuk menghasilkan suatu insight atau findings atau key elements dari dataset yang telah kita olah. Setelah itu baru kita share. Share itu bisa bentuk presentasi, bisa bentuknya data visualisasi seperti dashboard, report, dan lain-lain. Lalu baru bertindak, kita memberikan saran atau rekomendasi kepada stakeholder untuk masalah yang telah kita kerjakan, seperti itu sih. Jadi ini bisa dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Judulnya ini mengidentifikasi bagaimana pengendara kasual dan pengendara member menggunakan EV bikes. Karena secara test case-nya itu dari bagian marketing bilangnya bahwa kita ingin melihat bagaimana perbedaan antara pengendara sepeda yang member, yang annual tahunan, dan yang casual atau harian. Jadi ini problem satunya, ini bisnis use case-nya, apa yang kita ingin selesaikan gitu, ingin kita solve. Tujuannya kita ingin dari perbedaan ini kita ingin menumbuhkan pertumbuhan dari pengguna tahunan, karena dari marketing bilangnya itu dia lebih menguntungkan bagi perusahaan. Nah, ini deliverables tuh apa aja yang kita hasilkan dari analisis. Jadi ini a clear statement of the business text seperti ini nih, tujuannya secara jelas, deskripsi data yang digunakan, ini ada di VBikes dataset Q1 2020. Dokumentasi nanti itu harus didokumentasi di changelog. Jadi misalnya tabel apa yang diubah menjadi tipe data apa, misalnya problemnya apa, solusinya apa, itu harus didokumentasikan. Jadi agar sesama data analis atau kita juga punya track record perubahan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kita bisa tahu itu errornya atau salahnya di mana. Nanti kita buat visualisasi seperti ini, misalnya ini static report ya, nggak dynamic, nggak interaktif, karena data 420.000 untuk dibuat dashboard dengan kemampuan komputasi yang terbatas, PC yang speknya nggak terlalu ini akan berat banget gitu. Jadi ini saya buatnya bentuk report. Nah, lanjut, berarti kita tadi udah ekstrak ya. Kita akan lanjut. Ini kita copy dulu.
biar agak cantik guideline aja. Nah, ini raw datanya. Sekarang kita mau transform kita bisa menggunakan Power Query. Nah, di sini nih ada di data query. Nah, ini karena file formatnya CSV, kita from CSV ya. Nah, ini kita transform. Proses transform di Power Query ini akan sangat memudahkan kita. Nah, ini langsung kelihatan nih previewnya bentuk tabular. Dia dipisahkan, delimiter dipisahkan oleh koma karena koma separated value. Nah, kita transform dulu. Nah, ini kelihatan nih bentuk tabular yang akan lebih memudahkan kita dalam proses data cleaning dan analisis. Pertama itu kita harus cek data integrity. Apa itu data integrity? Data integrity itu kelengkapan suatu data, akurasi suatu data, reliabilitas suatu data, relevan gak dia ini data yang kita pakai dan lain-lain. Seperti data kalau secara teknisnya langsung bisa seperti melihat data null, apakah ada data kosong atau null. Misal sini, nah ini kan nggak ada data null. Biasanya kalau ada data null dia ada pilihannya lagi, tulisannya blanks, kosong. Nah, ini belum kelihatan ya, mungkin karena datanya terlalu banyak nih. Walau more lagi, nah, ini besar banget datanya. Ini ada, oh ini ada nih null. Nah ini nih null atau blanks. Jadi misalnya kita pilih nih yang null. Nah ternyata ada nih satu data yang null ya, cuma satu. Ini kita hapus aja nih berarti nih. Ini kita nggak usah, kita nggak checklist, select all. Nah ini jangan di checklist, oke. Nah ini nanti data nullnya nggak tertampil. Nah ini juga nih berubah nih ternyata nih. Harusnya dia kan ini latitude dan longitude itu koordinat ya. Ini perlu diperhatikan juga nih, kadang dia tiba-tiba change type nih, berubah gitu. Sama formatted header, kayak headernya yang tadi di awal tuh row pertama dibuat jadi header, tapi ini change type tiba-tiba dia otomatis dia ngedetect. Cuman dalam proses itu kadang suka salah ngedetect sih, seperti ini nih. Harusnya dia ada titiknya. Oh nggak bisa dilihat di sini, kita coret aja change type nya. Nah, sekarang kita ubah ini string. Ini juga nggak terlalu, ini juga ini redundant nih, data redundant karena dia nggak menampilkan informasi lain untuk baris yang lain. Jadi untuk semua baris doc byte, jadi nggak memberikan informasi tambahan, jadi kita hapus saja. Ini kita ubah jadi tanggal. Caranya sini data type, ubah jadi date time. Nah dia berubah jadi date time. Nih perubahannya tadi seperti ini. Kita ubah jadi date time biar kita memudahkan untuk agregat. Ini juga kita ubah jadi date time.
Ini string, ini number. String, ini number. Ini kalau kita ubah number, apa dia berubah? Nah, ini kan berubah nih. Nanti kita biarin dulu, kita ubahnya nanti di sheet Excel biasa ya. Ini kita ubah dulu nih. Kita balikin ke teks. Ini biarin dulu yang longitude dan latitude ini sudah sesuai string. Lalu sebenarnya proses data cleaning bisa dilakukan di sini atau di sheet Excel biasa ya. Ada beberapa hal yang perlu diketahui, mungkin tergantung datasetnya. Kita lihat ada data-data outlier atau enggak, atau anomali. Misalnya mulainya lebih akhir daripada dia mengakhiri sesi berkendaranya. Itu juga bisa, atau dia berkendaranya durasinya hanya sebentar, hanya misalnya di bawah 1 menit, itu kemungkinan anomali. Atau lainnya seperti misalnya dari perusahaan ada standarnya, misalnya seperti ini. Di sini dia bilang any trips that were below 60 seconds in length potentially false start or user trying to redock a bike to ensure it was secure. Jadi kayak kalau misalnya dia cuman durasi berkendara 60 detik, kemungkinan itu false start gitu. Kemungkinan itu bukan data yang valid. Jadi tergantung dari bisnis domainnya juga. Ada beda-beda industri atau beda-beda field, bidang akan mempunyai standar yang berbeda pula. Di sini kita coba tambahin durasi ya. Kolom jadi kolom akhir dikurang sama started at. Kurang sama started at. Ini kita namain duration trip. Oke. Nah, ini kelihatan nih. Ini selama 7 menit, tadi 3 menit, dan seterusnya. Lalu apalagi hari mungkin ya. Tapi itu nanti itu aja di exit yang di sini. Sekarang kita load dulu. Oke, tadi agak lama ya query-nya karena emang banyak datanya. Terus saya sorting juga. Ini biar gampang, enak melihatnya. Nanti sorting aja dari oldest to newest. Jadi dari Januari sampai Maret ya. Ini kuartal 1 ya. Nah, ini sampai Maret. Nah, ini ada tambahan satu nih.
karena dia malam hari ini kita hapus saja nih, kita hapus sekarang. Itu masuk bagian data cleaning ya, atau nggak usah deh, karena dia mulainya masih tanggal 31, dia masih kehitung Maret ya. 3 bulan nih kita udah sorting, tadi agak lama saya cepetin. Terus ini duration tripnya berubah nih ternyata nih, jadi kayak gini. Nah ini kita ubah dulu nih formatnya. Ini kalau kayak gini nih Ctrl Shift ya, soal dari atas ke ujung ke ujung tuh. Ctrl Shift, klik kanan, format cell. Kita ingin dalam format time ya. Nah kayak gini. Cuman kita maunya tuh yang seperti ini nih. Nah seperti ini. Sama aja sih sebenarnya. Jadi hour, minute, second. Ini hour, minute, second, jam, menit, dan detik. Oke. Nah dia akan berubah 12 menit 24 detik. Mulainya dari, oh ini cuman hour dan menit, kita ubah aja lagi biar kelihatan, biar lebih jelas. Ke kanan, ini portanya udah format ini HMM tambahin SS. Oke buat tabel sampingnya. Oke, nah ini kelihatan nih. Ini juga kita samain, kita format. Nah ini kan kelihatan nih dari 4 ke 17. 4 ke 17 ya bener ya, 4 ditambah ini nih 12 24 itu hasilnya 1708. Kita udah punya ini namanya derive column turunan ya. Kolom turunan itu adalah kolom yang dihasilkan dari interaksi antar kolom atau dari kalkulasi antar kolom atau hubungan antar kolom. Jadi dia kolom yang kita buat bukan dari raw datanya tapi dari proses yang kita lakukan untuk mendapatkan insight gitu. Nah sekarang kita buat hari, dengan duration trip, hari apa saat dia nih mulai nih 1/1/2020 itu hari apa sih, itu kita bisa buat menggunakan formula Excel nih. Teks sama dengan pilih kolomnya, terus formatnya DDDDD, atau bisa juga DD misalnya jadi RAP gitu singkatannya. Ini saya buat aja keseluruhannya biar lebih jelas. Kita copy aja. Kita ubah. Taktik aja lah. Teks kurung start at titik koma, dari formatnya itu di itu. Nah langsung kan kelihatan nih Rabu. Kalau kita lihat dari listnya ada semua hari ya,
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada semua. Ini kita buat nama kolomnya start weekdays. Start days name. Nah, ini ada hari-hari lain yang Minggu, Jumat. Tergantung dari startnya. Kita buat lagi nih end days name. Sama X value-nya itu edit add juga formatnya. Nah, ada juga nih nanti mulainya hari Rabu, selesai hari Kamis, ada juga bahkan bisa sampai berhari-hari. Nah, atau bahkan berminggu-minggu, berjam-jam tuh kita harus selidiki tuh itu data anomali atau data yang benar-benar valid gitu. Dan itu harus disesuaikan dengan programnya si DV-nya juga. Misalnya ya, saya filter ya. Ininya hari Rabu, selesainya hari Kamis. Ada nggak? Nah, ada kan? Nah, duration terekam sampai 19 jam, 20 jam. Ini 6 menit sebentar karena dia makainya mungkin malam hari, bergantian hari. Nah, iya bener nih, 23.57 udah mau jam 12, terus selesainya hari keesokan harinya. Tapi juga yang 17 ini nih, apa iya beneran orang bersepeda 3 jam gitu kan. Ini yang perlu dipertanyakan gitu. Tapi itu nanti kita buat derive kolomnya dulu. Yang perlu clear filter. Setelah itu durasi, start days name, end days name. Nah, time kategori. Time kategori itu kita buat ngelompokin biasanya orang itu pakai sepeda kira-kira di jam berapa sih gitu. Jadi kita buat jadi kategori gitu. Time kategori ini agak tricky kan karena kan dia kan harus string ya. Karena kalau misalnya ini kan datanya unik nih. Dia bukan jadi kategori gitu, jadi value. Kalau kategori kan dia seperti ini nih, hanya ada beberapa gitu untuk mengkategorikannya. Nah, ini kita itu dulu ada beberapa langkah nih. Pertama kita buat sini ini itu sama dengan startnya. Kita ubah ke teks dulu kayak tadi. Nah, tapi kita cuma mau ambil bagian hour, minute, secondnya aja, atau bahkan hournya aja karena cuma 12 PM gitu kan, jam berapa. Nah, itu tuh ada format yang beda lagi. Coba saya lihat dulu.
Nah ini nih, ini tuh formatnya seperti ini. Nah hour, AM, PM, dan at ini nanti dia berulang gitu, menyesuaikan dengan jamnya. Kita copy aja. Sini dulu. At, kenapa karena teks, karena kita pengen buat dia jadi kategori ya. Nah ini jadi seperti ini. Nah sesuai ya, ini kan jam 12 nih IM, tapi bawahnya berubah nih dia. Oh masih 12 IM ya. Coba autofill. Oh bisa harus di sini. Jadi kita tarik jadi biasa sampai dia berubah jam 1. Coba. Itu banyak banget. Nah ini kan berubah nih 11 IM ya. Nah ini juga 10 IM, 9, tergantung sesuai dengan menyesuaikan dengan mulainya ya. Aduh dia ujung banget. Saya zoom dikit. Nah ini nih, ini kan 00 ya. 00 kan jam 12 IM ya, menggunakan sistem Amerika, jam Amerika. Nah ini juga nih berubah nih, jika dia jam 1 dia juga jadi jam 1 gitu. Kita pengen lihat biasanya sepeda tuh di keluarnya tuh jam berapa gitu dalam kuartal 1 ini. Juga jam 1, oh di jam 8, di jam 6 dia akan menyesuaikan. Nah ini kan masih ada formulanya, biar nggak berat. Pertama kita copy dulu, ini berarti udah bener ya. Kita paste, masih ada dengan formulanya. Nah ini langsung autofill ya, ini kita hapus aja dulu. Oh sorry, ini masih ada formulanya, kita harusnya paste. Ini dihapus aja dulu, delete. Ini udah bener ya, 23 11 PM. Kita copy, tapi hanya value-nya saja, jangan sama formulanya. Paste nih, ini values, atau klik kanan, paste spesial. Nah ini nggak ada nih, nggak ada formulanya. Kita pengen yang seperti ini, jadi kita enak mengkategorikannya nanti di visualisasi datanya. Ini kita hapus dulu, delete. Yang ini kita pindahin ke sini, tabel. Oke. Nah ini fungsinya tuh kalau misalnya teman-teman nanya, ini untuk yang ini. Nah ini nih jam berapa biasanya mereka keluar tuh, ini nih nanti kelihatan nih. Setelah itu kita kelompokin juga berdasarkan jam ya. Jam maksudnya di bawah sejam gitu, 00 di bawah 00, berarti kan 00 berarti nggak nyampe sejam ya. Ini kan sejam nih, 1.30, 1.05, berarti kan dia kategorinya termasuk 1 jaman gitu ya. Kita kategoriin lagi nih, itu caranya hampir mirip kayak tadi. Oh yang perlu diperhatikan adalah
Tadi tuh yang di Power Query kan duration trip ini kan HHMMSS ya, ini tuh nggak berulang ya ternyata tuh. Jadi setelah dicek itu dia nggak terakumulasi. Nah, dia sistemnya itu jadinya kayak jam, padahal ada penggunaan sepeda yang bisa berminggu-minggu yang harusnya ratusan bahkan ribuan jam itu. Ini kita harus ubah duration tripnya itu menjadi, formatnya itu menjadi ini. Nah, ini tanda kurung yang di sini nih, kurung siku ini dan add ini menyatakan bahwa dia itu berulang, jadi terakumulasi gitu. Bisa dilihat di sini. Nah, ini ada yang sampai berapa nih? 2607 jam penggunaan sepeda. Ini bisa kemungkinan data outlier sih. Nanti kita cek. Ini kita kategoriin nih sekarang si penggunaan jamnya dia berapa jam gitu. Misalnya kalau tadi kita ambil depannya aja gitu, misalnya kalau 0 berarti kan dia di bawah 1 jam. Nah, ini 2 jam, 4 jam. Nah, ini yang mulai outlier nih. Kemudian teks, jangan di sini dulu, kita buat biar nggak ada formulanya aja, biar nggak berat. Sama dengan teks buka kurung yang started at duration ini ya, terus kita ubah menjadi ini 00 nih, kita pindahin. Nah, ini berarti di bawah 1 jam nih kalau yang 00. Kita cek. Harusnya dia ada yang 2607 sih, berarti ini masih salah ya. Oh, dikasih tanda kurung perawal juga ya, soalnya dia kan terakumulasi. Nah, baru ada yang sampai 2000. Nah, ini yang ada 2300. Coba kita lihat, kita cek sekilas. Sort the train sampai 2000 itu. Nah, ini udah bener ya, 2607 30 menit 24 detik. Lu ngapain tau nih sepeda dari pindah negara kan. Ini udah bener. Nah, jadi di drive kolomnya ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebenarnya di sini sih udah terformat ya. Sudah bisa langsung kita analisis. Sudah sesuai juga. Ini data yang udah saya buat nih sebelumnya.
Nah, habis ini kita akan pindah ke proses analisis. Oke, datanya sekarang udah terformat dengan baik ya. Mungkin tambahan aja nih, kalau ada yang salah latitude atau longitude-nya nggak ke-detect, untuk begini formatnya dengan koordinat, di copy aja. Misalnya ini contoh aku di copy, terus di paste. Nanti ini kita ubah jadi value dia, karena di sini kolomnya mungkin Excel nggak ngetes sebagai value. Nah, kita bisa drag sepanjang baris data yang ada. Tapi kan masih ada formulanya ya. Kita copy, kita paste sebagai value aja. Nah, data yang ini nih sebagai value aja. Nanti kita copy ke kolom asalnya biar dia kedetek. Nanti misalnya kita mau ubah menjadi data koordinat, misalnya mau buat peta kayak gitu. Ini saya hapus saja. Nah, sekarang ini sebenarnya udah bisa, cuman ini baru format aja ya, belum menjadi data yang clean karena masih ada beberapa outlier yang belum kita bersihin, kayak seperti data yang penggunaan duration trip, penggunaan sepeda itu bisa sampai ratusan jam dan ribuan jam, itu kan agak nggak make sense gitu kan. Sedangkan penggunaan sepeda aja yang normal tuh di aplikasinya itu paling hanya 3-45 menit. Kita lihat. Nah, ini nih hanya 60 detik bahkan. Di bawah 60 detik dianggap false starts. Dan pricingnya misalnya kita lihat, itu aja nih 30 menit atau 3 jam, 45 menit. Ya bisa aja ada beberapa ini seperti ini bisa 3 jam. Nanti kita taruh lagi, kita dock dulu sepedanya, terus lanjut 3 jam lagi bisa. Cuman kan itu hitungan satu sesi. Kalau nambah tuh biasanya nambah berapa sekian sen gitu. Agak nggak agak aneh gitu kalau misalnya ada sepeda yang dipakai bisa berjam-jam. Biasanya itu kalau sepedanya curian, stolen bike, saya tahu dia sepedanya itu lupa gitu di docking, dibawa ke rumah. Bisa jadi ada berbagai macam skenario yang mungkin, tapi agak sangat tidak mungkin kalau misalnya dia dipakai benar-benar digoes dan ratusan jam dan ribuan jam. Jadi di sini saya juga udah buat nih analisa outliernya. Saya nggak buat dari awal karena pasti akan berat dan makan waktu di sini nih. Nah, ini saya copy nih datanya, terus saya create dulu. Di sini nih saya buat pakai IKR ya, interkuartil, melihat dia dari box plotnya. Box plot tuh apa? Kayak box plot tuh kayak Whisker box plot. Kalau misalnya suka saham, yang suka ngeliat candle nih kayak gini, nah kayak gini, ini mediannya misalnya, ini upper bound, ini lower bound. Nah, dilihat ini di sini berarti dia lower boundnya ini harusnya ini di bawah minus nih, minus kan nggak ada waktu yang minus ya, berarti kita bawahnya lower boundnya pakai standarnya DV baik 1 menit ya, karena di bawah 1 menit dia false start. Terus upper boundnya di sini 31 menit, 31:19. Nah, pertanyaannya kalau misalnya kita pakai batas ini, kita hanya pakai yang di sini datanya di bawah 31 dan di atas 1 menit, kemungkinan nggak terlalu banyak datanya ya. Sedangkan tadi penggunanya aja bisa maksimum bisa sampai 3 jam gitu kan dalam satu sesi. Nah, itu harus kita pertimbangkan juga.
Di sini juga nih ada data nih yang kenapa dia tanda tanya nih, karena itu dia waktu mulainya itu lebih akhir daripada waktu dia selesai. Saya kasih contoh itu gimana ya, dari sini. Nah nih kayak gini nih, ini sebenarnya minus, waktu kan nggak ada minus, makanya dia menampilkan seperti ini. Agak lama ini kalau datanya banyak. Nah lihat nih, 10.943, tapi selesai 10.940, berarti dia mundur kembali ke masa lalu. Ini juga 2931, ini 2916, ini lebih akhir daripada ini. Nah ini nih, makanya dia dikurangkan minus, dan waktu tuh nggak ada minus kan, bisa juga minus 0, minus 0. Dan ini kebanyakan dia dari HQQR, dari headquarternya ya mungkin. Nah ini nih kita hapus aja nih data yang seperti ini. Ini juga saya buat fungsi seperti if sih, cuman ini or ya, kalau misalnya dia lebih dari ini yang upper bound dia true. Kalau misalnya dia lebih kecil, ini A2, misalnya lebih besar dari ini dia false, tapi kalau misalnya kurang dari dia true. Ini dikasih dolar biar dia fix ya, karena kan ke bawah biar dia reference-nya nggak berubah. Nah misalnya ini yang kalau misalnya false, nah ini masih di bawah 31 nih. Nah ini terakhir 31. Kita lihat yang true nih, yang dia termasuk dia outlier kalau dari IKR ya. Nah nih 31 kan sebenarnya masih wajar ya, kalau buat bersepeda sejam juga masih wajar. Ini yang wajar nih kalau misalnya udah ke bawah-bawah nih, sudah gede, udah 2 juta 2.600 tuh udah wajar banget itu. Sepedaan apa itu, sepedaan pindah negara iya bisa, tapi kan ini ride bike share kan nggak mungkin juga ya, makanya di sini kita batasi, berarti kita gunain data yang di atas 1 menit ya, di atas 1 menit. Nah berarti kalau di bawahnya itu kita pakai aja 24 jam. Dalam analisa ini saya pakai di bawah 24 jam durasinya. Terus nanti yang tadi juga dihapus tuh, itu juga nanti berarti bisa menjadi catatan kenapa yang di headquarter itu mulai sama akhirnya eh, lebih akhir yang awal ya, lebih akhir yang awal, bisa kayak kebalik gitu waktunya gitu. Itu bisa jadi catatan nanti untuk divisi terkait. Sekarang kita hapus saja berarti. Ini berarti hapus yang waktu minus. Nah nih kebanyakan ini saya kelompokin lagi nih, waktunya tuh yang banyak sih 0 sih, di bawah 0, maksudnya di bawah 1 menit, jadi bawah 1 menit, di bawah 1 jam paling banyak. Secara umum ya wajar kan. Nah ke bawah-bawahnya nih, ini salah satu kenapa saya di bawah 24 jam, karena misalnya saya short yang ini nih,
Ini dari yang 0 di bawah sejam, 1 jam, 2 jam nih, yang 24 jam nih, udah nih. Kalau makin kesini makin turun di bawah 10 jumlahnya. Paling banyak ya yang gunain sepeda tuh 24 jam gitu. Makanya basis saya menggunakan data version trip yang 24 jam itu karena ini. Karena kebanyakan ya berkumpul di sini nih. Nih, makanya saya menggunakan di bawah 24 jam. Oke, langsung kita lakuin aja. Ini namanya proses data cleaning ya. Berarti yang ini kita nggak select ya. Ini jangan di select. Oke. Tadi juga sebelumnya yang di Power Query juga ada data yang nggak ada stationnya juga udah dihapus ya. Kita tulis juga nih. Tadi udah nih di Power Query. Ini udah, setelah itu di bawah 24 jam durasinya ya. Ini makanya tadi saya pakai ini hour duration itu fungsinya untuk kita hanya memilih yang sampai 24 aja. Kita pilih yang 00 termasuk ya. Nanti kita sortir lagi. Karena 00 tuh bisa aja 30 menit itu kan termasuk. Ini nggak berurut ya. Nah, oke. Agak makan waktu. Coba kita lihat datanya sekarang udah berapa jadi berapa. Oh masih ya. Ya, terlalu signifikan berkurang karena emang kebanyakan sih di sini sih datanya yang banyak-banyak ini nggak terlalu ya. Ini udah, terus yang di atas 1 menit, yang minus sudah di atas 1 menit. Di atas 1 menit berarti kita di sini duration trip kita pakai ini filter yang custom editor dan kita buat tenor waktu aja. Jadi yang 1 menit termasuk ya. Nah udah, kita cek. Dari filter masih ada 00 ya. Ini bener ya, udah bener ya. 24 ini tapi masih termasuk 5 detik, 17 detik atau masih
kita masuk ya, kita tes. Nah, ini yang 1 detik ternyata masih ada. Harusnya sih udah nggak ada karena close tuh. Clear dulu. Oh, ini belum diganti formatnya. Ini harus diganti ya. Ini dia udah sih. Oh, jadi udah filter sama ini ya. Bener sih, 24 sama 24 filter sama ini. Harusnya dia 1 menit itu nggak ada. Kita bisa manual sih sebenarnya semuanya. Jadi kita manual aja lah. Hanya di bawah 1 menit kita masuk ya, karena satu startnya di bawah 1 menit nggak ada. Oke, udah filter, udah di filter di bawah 1 menit nggak ada. Ini juga udah filter yang 1 sampai 24. Udah lewat yang ada end station udah, yang minus juga udah. Nah, ini berarti bisa kita copy, kita pindah ke sheet clean dataset. Nah, ini isi copy, saya copy biasa aja sih jadinya biar kelihatan nggak format lagi kayak format lagi agak capek. Hapus. Kita buat kita clear lagi. Ini data yang clean-nya ya. Yang 418942 agak kurang dikit sih sebenarnya, terlalu berpengaruh. Sebenarnya dalam data analisis kalau di 25% tuh nggak terlalu ngaruh sih rule of thumb. Udah benar 24. Ini 1 menit ya, atas-atasnya juga jadi 24. Udah nggak ada nol lagi, ada blanks. Udah nggak ada nol, udah lengkap. Dari sini baru kita bisa pakai untuk analisis slice and dice istilahnya.
Nah, kalau kayak gini nih udah siap ya, udah clean. Kenapa saya bagi ini ada dataset, jadi ini yang data yang emang buat kita slice and dice, kita buat analisis mendalam, kita buat visualisasi. Jadi kalau ada apa-apa kita nggak harus dari awal ke proses ETL ya. Jadi udah ada di sini, tinggal kita kurang-kurangin aja yang tadi yang udah dicatat di log gitu. Nah, ini kita selanjutnya akan lakuin visualisasi data. Kita lihat apa aja yang perlu buat ditampilin. Kita bakal buat kayak gini deh, report. Kenapa report? Karena kalau misalnya buat dashboard itu bakalan berat banget, karena ini ada 400 ribuan data. Walaupun tadi ada proses data klinik ya, nggak terlalu banyak yang berkurang. Kita akan buat kayak gini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.